Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Semoga kita semua tetap berada dalam lindungannya. Amin. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Nah, adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini silakan isi presensi yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Dan jangan lupa untuk siapkan alat tulis, catat hal-hal yang memang penting dicatat, dan jika tidak, ya cukup kalian paham saja, oke? Nah, pada pertemuan kali ini, pernahkah kalian mengamati persamaan atau ciri sifat antara kamu dengan orang tuamu, atau dengan kakakmu, atau dengan nenekmu? Nah, entah itu bentuk mata, hidung, rambut, atau bahkan warna kulit, setidaknya ada satu ciri atau sifat yang sama ya. Tapi masalahnya kenapa bisa seperti itu? Nah, setiap anak atau individu pasti memiliki ciri dan sifat yang mirip dengan induknya. Bahkan hal ini kenapa gitu? Karena adanya ciri-ciri atau sifat yang diwariskan dari orang tua atau induk kepada anaknya. Nah, ini yang disebut dengan pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya, maka ini juga disebut dengan hereditas. Nah, proses pewarisan sifat ini tidak terlepas dari peran dua macam peristiwa pembelahan sel, yaitu mitosis dan juga meiosis. Yang ini pastinya di dalamnya akan terlibat yang namanya DNA. Yang itu adalah materi genetik yang sebelumnya sudah kita bahas di substansi genetik mengenai DNA dan juga RNA. Nah, bagaimana DNA bereplikasi dan juga bagaimana sintesa protein terjadi. Nah, itu sama persis dengan atau gabungan dari kedua sifat dari sel induknya. Nah, kali ini kita akan bahas lebih mengenai pembelahan mitosis dan juga meiosis. Seperti apa? Tetap stay tune terus sampai akhir video. Oke? Baik, inilah dia materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu pembelahan sel. Tentu ada kaitannya dengan materi kemarin, maka dari itu jangan kamu lupakan ya materi kemarin. Baik, apa saja sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama itu ada aminosis. Jadi pembelahan sel ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada amitosis atau pembelahan biner. Lalu ada mitosis, yaitu di mana tidak terjadinya reduksi jumlah kromosom. Dan yang terakhir adalah meiosis, yaitu terjadi reduksi jumlah kromosom. Baik, dilanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini dia. Setelah tadi sudah disebutkan bahwa pembelahan sel itu yang pertama ada amitosis. Nah, amitosis salah satunya adalah pembelahan biner pada bakteri. Masih ingat gak sih kamu ketika kelas 10 belajar terkait reproduksi dari bakteri? Nah, sekarang kita akan membahasnya sedikit mengenai pembelahan biner. Ini kalian bisa lihat di sini, di mana proses dari si bakteri ini artinya bereproduksi secara aseksual, di mana hal ini terjadi ketika kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Ini bisa lihat. Lalu selanjutnya terjadinya DNA kromosom yang menempel dan mengalami replikasi, sehingga yang terjadi selanjutnya adalah si sel mulai membelah karena sudah memiliki DNA yang sama dengan induknya. Dan yang terakhir adalah mulailah terbentuk dua sel anakan dari si bakteri itu tadi. Next.
siklus sel. Nah, ini dia. Siklus sel. Siklus sel ini terdiri dari fase pembelahan atau disebut dengan mitosis, fase M, lalu ada fase pertumbuhan, interfase yang terdiri dari G1 atau fase GAP1, lalu S, fase sintesis, lalu G2, fase GAP2. Nah, sebelum sel memasuki fase mitosis dan siap membelah. Ini dia keterangan dari bagaimana sih atau skema dari pembelahan sel itu sendiri. Oke. Nah, tujuannya buat apa? Terkait bagaimana untuk siklus sel ini tujuannya untuk apa? Yang pertama yaitu untuk reproduksi dong. Kenapa untuk reproduksi? Reproduksi ini adalah tujuannya yang paling penting untuk menjaga kelestarian dari makhluk hidup, di mana sel-sel yang berkaitan dengan sistem reproduksi akan mengalami pembelahan secara meiosis untuk makhluk hidup yang berkembang biak secara seksual dan mitosis untuk aseksual. Nah, pada manusia nih kasusnya seperti apa? Kan kalau ada di cowok ya, ada sperma, sedangkan pada cewek ada sel telur. Nah, kan sifat yang diwariskan pada meiosis itu hanya setengah dari sel induknya saja kan? Terus waktu bertemu dengan sel lain bagaimana dong? Kalau kalian ingin tahu banget, nah kalian bisa cari referensi terkait pewarisan sifat atau tunggu sampai video selanjutnya keluar terkait pewarisan sifat. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh dan berkembang itu beda ya, sudah dijelaskan, atau mungkin kalian juga pada bab pertama sudah memahami bedanya tumbuh dan kembang atau tumbuh dan berkembang gitu ya. Dimana tumbuh berarti dia membelah diri untuk menjadi lebih banyak. Sedangkan berkembang berarti si sel tersebut yang sebelumnya bertugas mengalami perkembangan ke tugas lain yang misalnya si sel ini bertransformasi menjadi sel neuron dan juga sel epitel. Lalu bagaimana dengan yang terakhir? Tujuan terakhir yaitu untuk perbaikan dan regenerasi. Nah, di saat kita tertidur lelap pada malam hari, sel-sel yang ada dalam tubuh ini sibuk memperbaiki diri dan bergenerasi. Itulah mengapa kita nggak disarankan untuk begadang. Soalnya kalau begadang tuh bisa membuat regenerasi sel itu tertunda. Nah, begitulah siklus yang dialami sel di dalam tubuh kita dan juga makhluk-makhluk hidup lain. Binatang, tanaman, manusia, semuanya mengalaminya. Hanya saja, mungkin memang sukar untuk disaksikan karena ukuran sel yang sebegitu mungilnya sehingga sulit untuk dilihat menggunakan mata telanjang. Sebenarnya ada banyak lagi materi yang bisa dibicarakan terkait pembelahan sel atau siklus sel. Namun kita akan beranjak ke materi selanjutnya. Nah, ada dua tahapan atau dua tahapan dalam pembelahan sel, yaitu ada tahap karyokinesis. Apa sih karyokinesis? Yaitu adalah pembelahan inti, dan sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma. Dimana kalau karyokinesis ini meliputi profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Lalu bagaimana dengan sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma, yaitu diikuti dengan pembentukan sekat sel baru. Ya, gimana sih sekat ini memisahkan dua inti tersebut yang menjadikan dua sel anakan. Interfase sudah disebutkan sebelumnya di awal. Interfase merupakan fase pertumbuhan atau juga bisa dibilang sebagai fase persiapan pembelahan sel. Jadi interfase pun bisa dibilang atau dicirikan dengan terjadinya replikasi DNA dari satu salinan menjadi dua salinan. Lalu ada fase GAP1 yaitu belum terjadi replikasi DNA. Nah, lalu menujulah ke fase selanjutnya, yaitu fase sintesis atau disimbolkan dengan huruf S.
Nah, DNA dalam inti ini mengalami replikasi sehingga menghasilkan salinan 2 DNA. Lalu, setelah melewati fase sintesis, lanjut ke fase GAP2, di mana replikasi DNA ini telah selesai dan sel yang bersiap-siap ini mengadakan pembelahan. Seperti itu. Lalu kita berlanjut ke pembelahan mitosis. Nah, ini terjadi pada mana? Tentunya pada sel tubuh atau somatis dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk, di mana kromosom hasil pembelahan mitosis ini berpasangan sehingga disebut juga diploid atau disimbolkan dengan 2N. Ada 4 fase dalam pembelahan mitosis tentunya. Yang pertama disebutkan ada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Nah, hasil akhir dari pembelahan ini adalah 2 sel anakan yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Nah, ciri-ciri apa yang menandakan bahwa ini adalah tahapan dari mitosis? Yang pertama, di mana ini adalah profase ditandai dengan menghilangnya membran inti dan terbentuknya benang-benang kromatin atau pemadapan kromosom. Lalu metafase ini ditandai dengan kromosom yang berderet di bidang ekuator atau saat yang mudah mengamati kromosom. Lalu anafase ditandai dengan kromosom yang mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan ditarik oleh benang-benang spindle atau mikrotubul. Lalu telofase ini ditandai atau terlihat ketika sel terbagi menjadi 2 sel anakan. Nah, ini teman-teman atau adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian bisa lihat di mana di sini ada profase awal, lalu ke profase akhir, sampai akhirnya ke telofase yang sudah membentuk 2 sel anakan. Lalu ke reproduksi sel. Nah, ada tahapannya interfase, masa pertumbuhan atau masa persiapan, lalu menuju ke profase. Bentukannya seperti ini, lalu pro-metafase, lalu metafase, anafase, telofase awal, dan telofase akhir. Lalu pembelahan mitosis, masih terkait pembelahan mitosis. Nah, sitokinesis sudah tadi disebutkan. Sitokinesis itu adalah pembelahan dari sitoplasma, dan di sini adalah gambaran terkait bagaimana sitoplasma ini terbentuk menjadi 2 sel anakan yang diawali dengan tarik-menarik dari kutub ke kutubnya masing-masing, lalu ada penyempitan di tengah-tengahnya, lalu yang terjadi adalah pemisahan dari sitoplasma yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 macam dari sitokinesis. Yang satu, yang bagian atas ini merupakan sel hewan, dan lalu di bagian bawah sini merupakan sel dari atau sitokinesis pada sel tumbuhan. Selanjutnya, tahap meiosis. Yang selanjutnya adalah pembelahan dari meiosis. Nah, meiosis ini disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Meiosis ini banyak prosesnya. Seperti yang kamu lihat sekarang, prosesnya apa saja? Yang pertama adalah profase 1, berlanjut ke metafase 1, lalu ke anafase 1, dan telofase 1. Sebelum pembelahan meiosis ini berlangsung, ada yang namanya persiapan pembelahan atau yang disebut dengan interfase, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal pertemuan tadi. Nah, sekarang kita akan belajar terkait profase 1. Pada profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda, yaitu ada pada fase yang pertama disebut dengan leptoten, atau kita bisa lihat di slide ini. Nah, leptoten ini di mana si kromatin berubah menjadi kromosom.
Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatin. Setelah fase leptosen ini selesai, maka fase selanjutnya yaitu fase zigoten. Nah, bisa dilihat oleh anakku sekalian. Nah, zigoten, di mana kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homologi. Nah, homolog tersebut disebut sinapsis. Lalu fase selanjutnya menuju fase paketen. Nah, pada fase ini ada duplikasi kromosom. Fase paketen juga membentuk kromosom tetrad. Setelah fase paketen, yang selanjutnya adalah fase dari diploiden. Nah, diploiden ini terjadi pindah silang pada plasma. Setelah proses pindah silang ini terjadi, fase selanjutnya yaitu fase diakinesis. Diakinesis ini terjadi pada fase membran inti menghilang. Dengan berakhirnya fase diakinesis, maka dari profase 1 pun selesai. Lanjut kita ke metafase. Nah, setelah proses tadi profase 1, nah selanjutnya adalah dari metafase 1. Nah, di mana ini kromosom homolognya sudah mulai tersusun secara rapi di bagian ekuator, di mana ini kromosom sudah tersusun di atas lempeng metafase. Lalu sudah terlihat serat spindle menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Setelah ini selesai, maka berlanjut ke fase selanjutnya, ada fase 1. Pada fase 1 ini, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Selain itu, juga akan terjadi reduksi kromosom. Berlanjut ke telofase 1. Telofase 1 ini di mana sudah terbentuknya membran inti atau mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis ini merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Nah, sebelumnya kalian memperhatikan nggak kalau setiap fase pada tahap pertama dan tahap kedua, misalnya telofase 1 atau telofase 2, hal itu dikarenakan ada yang namanya interkinesis yang menandai batas akhir tahap pertama dan batas awal tahap kedua. Nah, sekarang kamu bisa menebak proses apa yang selanjutnya setelah dari telofase 1? Ya, profase 2. Maka kita berlanjut ke profase 2. Nih, setelah fase 1, lalu kita berlanjut ke profase 2. Pada profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan mulai memendek dan menebal, serta membran inti sel mulai menghilang. Tapi pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindle. Benang-benang spindle ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Lalu dilanjutkan ke metafase 2. Metafase 2 ini di mana si kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator, di mana benang-benang spindle yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelah yang arahnya berlawanan. Lalu dilanjutkan ke anafase 2. Di anafase 2, terjadi pemisahan kromatin dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, kromatin yang sudah dipisah ini barulah resmi disebut dengan kromosom. Lalu tahap terakhir, ini telofase 2. Nah, pada fase terakhir ini namanya telofase 2, di mana benang-benang spindle menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Karena sudah tahap akhir, pasti ada hasilnya, kan? Ya, hasilnya adalah 4 sel anak.
Ingat ya, 4 sel anak. 1, 2, 3, 4. Bukan 2. Seperti kamu dan dia. Maunya berdua terus. Enggak gitu ya. Oke, kita lanjut ke gametogenesis hewan. Seperti yang kamu lihat saat ini, gametogenesis sekarang adalah gametogenesis pada jantan. Karena di sini sudah terlihat jelas bahwa ini adalah pembentukan dari sel sperma. Sekali. Nah, kita sebut dengan spermatogenesis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran kecil yang disebut dengan tubulus seminiferus. Pada dinding sebelah dalam saluran inilah terjadi proses-proses dari spermatogenesis. Di bagian tersebut terdapat sel-sel endosperma yang bersifat diploid atau 2N yang disebut spermatogonium. Di sini lihat ya. Pembentukan sperma terjadi ketika spermatogonium ini mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer atau sel sperma primer. Yang selanjutnya, sel spermatosit primer ini mengalami meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder yang sama besar dan bersifat haploid. Di sini bisa dilihat. Nah, setiap sel spermatosit sekunder ini mengalami meiosis 2 sehingga terbentuk 4 sel spermatid yang sama besar dan bersifat haploid. Nah, mula-mula spermatid terbentuk pula. Lalu sitoplasmanya semakin banyak berkurang dan tumbuh menjadi sel spermatozoa. Setiap spermatozoa ini mempunyai ekor atau flagella untuk membantu pergerakan dan mengandung aksosom yang dapat menghasilkan enzim proteinase dan hyaluronidase yang berperan untuk menembus lapisan pelindung sel telur, di mana satu spermatosit primer ini menghasilkan 2 spermatosit sekunder dan akhirnya membentuk 4 sel spermatozoa, atau kalau misalnya kita sebut dalam jumlah yang banyak atau jamak, yaitu disebut dengan spermatozoon. Yang masing-masing ini bersifat haploid dan fungsional. Artinya fungsional di sini adalah dapat hidup. Lalu selanjutnya gametogenesis hewan pada betina atau kita sebut dengan proses oogenesis. Oogenesis ini diawali tentunya dengan oogonium, yaitu adalah sel induk telur yang tumbuh besar sebagai oosis primer sebelum membelah secara meiosis. Berbeda dengan meiosis 1 pada spermatogenesis yang sama besar, meiosis 1 pada oosis primer ini menghasilkan dua sel dengan komponen sitoplasmik yang berbeda, yaitu satu sel besar dan satu lagi kecil. Kenapa bisa demikian? Sel yang besar disebut dengan oosis sekunder, sedangkan sel yang kecil disebut dengan badan polar. Badan polar atau bahasa Inggrisnya itu adalah polar body atau disebut juga kutub primer. Nah, oosis sekunder dan badan kutub primer ini mengalami pembelahan meiosis tahap 2, di mana oosis sekunder menghasilkan dua sel yang berbeda. Satu sel yang besar disebut dengan oosit yang berkembang menjadi ovum, sedangkan sel yang kecil atau disebut juga sebagai badan kutub. Sementara itu, badan kutub hasil meiosis 1 juga membelah menjadi dua badan kutub sekunder. Jadi hasil akhir dari oogenesis adalah satu ovum atau satu sel telur yang fungsional tentunya dan 3 badan kutub yang mengalami degenerasi atau mati. Nah, pada manusia, tentunya pada wanita atau betina, pematangan oosis primer ini terjadi hingga memasuki masa pubertas. Selanjutnya akan terjadi pematangan akhir, ovulasi, dan pembelahan meiosis 1. Sekitar satu sel telur matang akan dilepaskan melalui ovulasi dalam 1 bulan. Pada ovulasi ini terus berlangsung hingga yang namanya disebut dengan menopause, yaitu berhentinya siklus menstruasi. Jika pada sel telur yang diovulasikan terjadi fertilisasi, maka yang terjadi adalah pembelahan meiosis 2 terjadi dan sel telur berkembang menjadi embrio.
Nah, ini adalah bentuk dari spermatozoa. Bisa dilihat di sini, di mana di sini mengandung akrosom, lalu juga mengandung protein dan mengandung materi genetik di dalamnya. Lanjut ke gametogenesis pada tumbuhan. Nah, gametogenesis pada tumbuhan. Pada tumbuhan berbunga, gametogenesis ini diperlukan dalam pembentukan gamet jantan dan pembentukan gamet betina. Pembentukan gamet jantan ini disebut dengan mikrosporogenesis, sedangkan pembentukan gamet pada betina ini disebut dengan megasporogenesis. Nah, megasporogenesis berlangsung di dalam benang sari, yaitu pada bagian kepala sari atau antera. Kepala sari ini menghasilkan yang namanya serbuk sari yang mengandung sel sperma. Pembentukan sel sperma dimulai dari sebuah sel induk mikrospora diploid yang disebut dengan mikrosporosit di dalam antera. Lalu mikrosporosit ini mengalami yang namanya meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Yang selanjutnya, sel ini mengalami meiosis 2 dan menghasilkan 4 mikrospora yang haploid. Keempat mikrospora ini berkelompok menjadi satu sehingga disebut dengan tetrad. Setelah terbentuknya serbuk sari inti generatif ini sebentar. Nah, agar terlihat ya. Kemana tadi? Kan jadi lupa ibu. Baik, kita lanjutkan ke megasporogenesis ya. Nah, megasporogenesis ini terjadi di dalam bagian betina bunga, yaitu bakal biji atau ovulum yang dibungkus oleh bakal buah atau ovarium pada pangkal putik. Di dalam bakal biji terdapat sporanium yang mengandung megasporofit yang bersifat diploid. Selanjutnya, megasporofit ini mengalami meiosis menghasilkan 4 megaspora haploid yang letaknya berderet. 3 buah megaspora mengalami degenerasi dan akhirnya mati. Nah, lalu setelah megaspora yang mati, tinggallah sebuah megaspora yang masih hidup, di mana megaspora ini akan mengalami pembelahan kromosom yang secara berturut-turut gitu, mengalami mitosis sebanyak 3 kali tanpa diikuti pembelahan sitoplasma, sehingga hasilnya berupa sebuah sel besar yang disebut dengan kandung lembaga atau kandung lembaga muda yang mengandung 8 inti haploid. Kandung lembaga ini dikelilingi kulit atau integumen sebutnya. Di ujungnya ini terdapat sebuah lubang mikrofil sebagai tempat masuknya saluran serbuk sari ke dalam kandung lembaga. Yang selanjutnya, 3 dari 8 inti tadi menempatkan diri di dekat mikrofil. Dua di antara 3 inti yang merupakan sel sinergis ini mengalami degenerasi. Nah, sementara itu, inti yang ketiga berkembang menjadi sel telur. 3 buah inti lainnya bergerak ke arah kutub kalaja, tetapi kemudian mengalami degenerasi pula. Ketiga inti ini dinamakan inti antipoda. Sisanya 2 inti yang disebut inti kutub bersatu di tengah kandung lembaga dan terjadilah sebuah inti diploid atau 2N. Inti ini disebut dengan inti kandung lembaga sekunder. Ini berarti kandung lembaga telah masak yang disebut juga dengan megagametofit dan siap untuk dibuahi. Nah, sekian pada pertemuan kali ini terkait pembelahan sel. Baik, setelah tadi kita mempelajari bagaimana proses dari pembelahan sel itu terjadi. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas terkait hukum Mendel. Hukum Mendel yang kita akan bicarakan setelah pertemuan ini selesai. Silakan kalian unduh evaluasi hasil belajar kita di Google Classroom yang sudah Ibu siapkan, dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa isi presensi, catat yang pentingnya, tanyakan jika ada yang masih kurang mengerti, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.